Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Saya percaya setiap kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Mari yang mengasihi Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya. Haleluya. Mari saya mengundang Bapak Ibu Saudara boleh bangkit berdiri bersama-sama. Hari ini kita berpuasa, kita percaya besok Tuhan melakukan perkara-perkara yang ajaib. Perkara-perkara yang besar di tengah-tengah kita. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita. Karena Tuhanlah sumber kekuatan kita. Gunung batu keselamatan kita. Yes, sama-sama bertepuk tangan di atas kepala kita. Hey. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkah, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, belasah di sisi kanan, ku tahu janjimu Engkau bersamaku.
yang dahsyat bagi Tuhan kita. Haleluya. Sebelum duduk tos dulu, kiri kanan depan belakang katakan, Tuhan sumber kekuatan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada hari ini karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau bersyukur. Kami bawa korban syukur kami bagi-Mu Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Karena tidak ada tempat yang lebih indah selain di dalam hadirat Tuhan. Engkau Allah yang hadir di bait kudus-Mu Tuhan. Di saat kami menyembah-Mu, di saat kami memuji-Mu Tuhan, Engkau hadir melawat setiap kami, memulihkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Aba. Haleluya. Haleluya Yesus. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhi, hadirat-Mu Tuhan, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Tuhan hadir di bait
menikmati hadirat-Mu Tuhan. Di dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru. Dalam hadirat-Mu ada pemulihan. Dalam hadirat-Mu Tuhan ada kesembuhan. Oh, oh. Hadirat-Mu ya Bapa, Yesus. Oh, hadirat-Mu yang mengubahkan setiap kami Tuhan. Hadirat-Mu yang memulihkan setiap kami, menguatkan jiwa kami. Oh, oh. Lebih lagi Tuhan, lebih lagi ya Bapa. Lebih lagi ya Abba. Oh, oh. Terus bahwa kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu sungguh indah dalam Kau Tuhan, di dalam kami. Segenap hati kami, segenap jiwa kami menyembah-Mu ya Abba. Puaskan hati kami Tuhan, puaskan jiwa kami. Setiap hati yang haus akan Tuhan, setiap jiwa yang haus akan Kau Tuhan. Kami angkat tangan kami
itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Ini kami Bapa di hadapan-Mu Tuhan Yesus, di dalam ibadah kami Tuhan, dalam doa puasa, kami merendahkan hati di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami menundukkan diri kami di hadapan-Mu Bapa, dan semua buah pikiran kami, semua kekuatan kami Tuhan, semua kemampuan kami Bapa, kami taruh di bawah kaki-Mu Tuhan Yesus. Biarlah ya Bapa semuanya Engkau injak Tuhan, supaya hanya muncul buah-buah roh dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami Tuhan bukan siapa-siapa Bapa, tapi kami bersyukur karena Engkau telah memilih kami, telah memanggil kami Tuhan, membawa kami dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib Tuhan Yesus. Hari ini kami di hadirat-Mu Tuhan, kami merasakan lebih lagi dalam Tuhan, dalam firman-Mu ya Bapa. Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan, mengurapi perkataanku, supaya firman disampaikan Tuhan adalah firman yang penuh kuasa daripada Roh Kudus, yang penuh dengan kepastian yang kokoh Tuhan, dan bukan hanya kata-kata yang kurangkai Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati setiap telinga yang mendengar, setiap pikiran terbuka, setiap hati yang mau diubahkan Tuhan. Berkati kami Tuhan Yesus, ke Roh Kudus berkarya di sini Tuhan, Roh Kudus yang memimpin kami semua. Terima kasih, kami satu hati dan sepakat, dan nama Tuhan Yesus kami percaya, haleluya, amin. Ya, salam semua, salam ya, oke, ya hari ini kebetulan saya dipercaya Pak Gembala untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, saya sini baru belajar lah ya, kita belajar sini, awalnya mau menolak karena belum siap ya, tapi itu pencobaan ya, pencobaan harus dilawan. Oke, nah kebetulan yang mau saya bagikan juga adalah bertumbuh di dalam pencobaan, ya. Kita bertumbuh dalam pencobaan, ya. Nah, bicara pencobaan, biasanya kalau kita bicara pencobaan, secara umum pikiran kita selalu yang menakutkan, ya enggak? Ya, takut tidak sanggup, takut jatuh, takut salah, takut apa lagi? Takut khawatir, ya. Banyak takutnya kalau sudah bicara pencobaan. Nah, itu secara umum, ya itu sudah manusiawi, ya. Tapi sebenarnya di dalam Tuhan sebenarnya pencobaan itu adalah batu loncatan, ya. Batu loncatan kita untuk lebih lagi, ya. Semuanya sudah mengalami pencobaan, ya. Siapa yang belum mengalami? Ayo. Siapa yang berani bilang belum mengalami pencobaan? Kalau belum, saya mau belajar, ya kan? Karena pencobaan tidak bisa dihindari, ya. Selalu akan ada pencobaan, ya. Yang perlu kita pahami adalah, ya sebenarnya pencobaan itu senjata iblis, ya. Itu senjata utama iblis. Tapi kalau kita bijak, itu juga dipakai Tuhan, ya. Dipakai Tuhan untuk mengubah kita, menempa kita menjadi lebih baik lagi, ya. Ada orang yang jatuh dalam pencobaan, betul. Saya juga pernah jatuh, ya. Saya juga pernah jatuh dalam pencobaan. Tapi yang penting adalah kita harus bisa mendapatkan momentum, ya. Momentum dari pencobaan tersebut, ya kan? Nah, momentum itu bicara tentang diri sendiri dan percepatan, ya. Percepatan kita, yang penting adalah percepatan.
Mau iman kalian kecil, mau iman kalian besar, mau pengalaman kalian sedikit, mau pengalaman kalian besar. Tapi kalau kalian tidak cepat-cepat berubah, tidak cepat-cepat bergerak, kalian tetap nol, ya, tetap nol. Tapi kalau kalian mau cepat bergerak, walaupun iman kalian masih kecil, masih baru pelayanan, suami belum percaya Tuhan Yesus, anak belum bertobat, akan mendapatkan percepatan, ya, akan mendapatkan percepatan kalau kalian mau bergerak. Tapi kalau kalian lambat terus, ya, masih terlena dengan pencobaan, masih terlena dengan permasalahan, tidak mau bertindak, ya nolah hasilnya, ya. Oke, jadi kita akan belajar tentang pencobaan ini, ya. Tapi saya katakan pencobaan adalah batu loncatan, betul? Ya, sebenarnya pencobaan itu adalah kesempatan, ya, kesempatan untuk berbuat baik, gitu. Kenapa? Karena pencobaan itu selalu dimulai dari dalam hati, dimulai dari keinginan daging, ya, bukan oleh karena teman, bukan karena permasalahan, bukan karena keadaan, bukan. Pencobaan selalu dimulai dari diri sendiri, ya, selalu dimulai dari situ. Nah, kalau kita masih menyalahkan keadaan, bodohlah kita, ya. Jadi jangan pernah menyalahkan keadaan. Maaf ya, gampang keringatan, ya, ada AC. Ya, jadi sekali lagi, jangan pernah menyalahkan keadaan, ya. Kalau kita nyalakan keadaan, kita jadi apa ya? Ya seperti bodoh lah. Kita seperti menuntut orang yang salah, ya. Padahal yang salah siapa? Diri sendiri, ya. Nah, proses itu tidak akan berjalan mudah. Selalu akan ada tantangan. Oke? Coba kita buka firman Tuhan. Di Yakobus 1 ayat 12. Kalau bisa dibantu. Ya, Yakobus 1 ayat 12. Ya, kita baca ya. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin. Amin, ya. Jadi harus tahan uji. Nah, untuk tahan uji, untuk tahan uji kita perlu memahami sesuatu. Ya, apa yang harus kita pahami? Yang perlu kita pahami adalah kita harus mengenal karakter Kristus. Kenapa kita harus mengenal karakter Kristus? Karena yang mampu melewati pencobaan yang dahsyat itu Tuhan Yesus. Ya, Tuhan sudah membuktikan dirinya dicobai di padang gurun, ya. Pencobaannya bukan kaleng-kaleng, gitu. Kalau saya ditawari harta dunia untuk meninggalkan Tuhan, bisa jadi, ya kan? Bisa jadi. Kalau saya tidak kenal Tuhan, ya kan. Nah, kalau saya ditawarin apalagi pencobaan itu, tentang makanan, ya kan, makanan, gitu, mengubah roti dari batu, ya kan. Dulu saya pernah loh ya, waktu itu setahun pernikahan, jadi punya misi visi memindahkan istri dari Bangka Belitung ke Jambi. Nah, jadi memindahkan itu perlu dana, saking perlu dananya, tahan-tahanlah kemauan, keinginan, ya kan? Ya kan? Tapi saking ditahan-tahannya, sampai-sampai PDAM nggak terbayar. PDAM putus. Kenapa? Karena masih terlilit utang yang lalu. Nah, terlilit utang yang lalu. Nah, kadang-kadang nggak makan, supaya apa? Supaya uangnya itu kumpul. Tapi pada saat itu terjadilah pencobaan. Nah, pencobaannya apa? Pencobaannya adalah tentu mencari uang dengan jalan yang salah, ya kan? Ya, ini cepat, istri jauh di sana, ya kan? Kangen lah, kangen kan? Iya. Kalau pergi ke Bangka Belitung semangat, kalau pulang lesu, lesu, ya. Jadi pingin cari uang dengan cara yang salah, ya toh?
Tapi sudah dapat uangnya, belum ketemu orangnya, orang yang tepat. Masalah lagi kan? Nah, masalah lagi. Cari sana cari sini. Ketemulah almarhum Bapak Sitanggang. Waktu itu dia kepala dinas kota, dinas kesehatan kota ya. Harus tulang, harus beri ya. Ini mau bantu ini kan, oke. Tulang bantu. Sudah masuk bahan, mentok, ya kan? Mentok, ya kan? Enggak juga. Pindah ke Muara Jambi, mentok, ya kan? Lah, stres lah pikiran ini, ya kan? Stres sampai nggak mau ke gereja, malas ngapain, ya kan? Sudah pelayanan di pemuda, waktu itu di GB Kota Baru ya, melayani pemuda. Ngapain ke pelayanan lagi? Fokuslah aku ngurus rumahku kan, karena PDAM putus. Mau mandi beli air galon, susah dulu. Nah susah dulu ya. Lalu karena kita juga itulah kita juga jangan sampai sempat menghakimi ya. Ada temanku senior nih, orangnya berandalan kali, ugal-ugalan, ya kan? Tapi nggak nyangka loh, emang pertolongan Tuhan tuh nggak nyangka. Justru orang inilah yang menolong. Iya, yang ugal-ugalan ini menolong istriku pindah. Lalu dibawanya aku ketemu dengan Pak Bayu, keponakan langsung Pak HBA. Ya toh? Awalnya kami diminta dana 27 juta. Gila, ya kan? 27 juta loh diminta dana untuk pindah. Ketemu Pak Bayu, cuma 5 juta, terima kasih aja katanya. Udahlah ya, ini tuang terima kasih aja. Ya toh? Dari orang nggak terduga, ya kan? Tapi yang saya sesali adalah saya kalah dalam pencobaan. Saya tidak gereja, situ saya menyesal sekali ya Tuhan. Kenapa saya menyesal? Andai kata saya tetap dalam pelayanan, istri saya pindah, bukankah lebih hebat lagi ya toh? Hati ini penuh dengan damai, ya kan? Bukan rasa bersalah. Nah, pencobaan itu seringkali menimbulkan rasa bersalah, ya. Rasa bersalah itu yang membuat orang jatuh, tidak mampu bangkit lagi, ya kan? Dia bersalah. Dia diintimidasi oleh rasa bersalah tadi. Dia sulit bangkit. Nah, disitulah orang tidak bisa ketemu dengan momentum. Momentum itu nggak bisa ketemu kalau kita punya rasa bersalah tadi. Ya toh? Tapi kalau kita sudah mau menyesal, sudah mau ngerti kesalahan masing-masing, dan minta ampun sama Tuhan, disitulah ada momentumnya. Ya, nah momentum ini Bapak Ibu, jangan sampai kalian sia-siakan, karena kadang-kadang tidak datang 2 kali. Ya, tidak datang 2 kali. Sekecil apapun kesempatan itu, momentum itu gunakan dengan baik. Nah, ketika itu kami memang sedang, karena ekonomi baru pulih ya. Nah, momentum itulah yang saya pakai dengan lebih giat lagi dalam pelayanan. Ya, saya ambil, saya tinggalkan pemuda, bukan saya nggak melayani pemuda, tapi saya mau ambil lebih lagi levelnya kan. Saya melayani ibadah umum ya kan, ibadah umum. Ya luar biasa, karena rasa momentum tadi saya pakai. Ternyata Tuhan itu tidak menuntutkan orang. Tuhan tidak mau mengingat masa lalu, ya kan? Tidak mengingat masa lalu. Tapi kalau kita mau, kan Tuhan pakai terus maju, ya kan? Tapi memang pencobaan akan silih berganti. Yang ini selesai, datang lagi yang lain, ya nanti cerita lagi. Nah, untuk mendapatkan karakter Kristus, ya kita buka di Galatia ya. Coba dibantu. Galatia 5 ayat 22. Ya, Galatia 5 ayat 22. Ya, kita baca ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan sebagainya ya. Ada 9 ya. Ada 9. Nah, buah roh, namanya buah roh. Tuhan itu adalah roh. Jadi buah itulah yang ingin Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan kerjakan, baik engkau mau atau tidak, akan Tuhan paksakan. Ya, ingat, karena kalian sudah mengikut Tuhan, akan Tuhan paksakan kalian untuk berbuah.
Oke. Kalau kita lihat buah mangga nggak berbuah, datang yang punya dibacoknya pohon itu kan, dibacoknya, dibuk supaya berbuah. Sama dengan kita. Karena kita anak Tuhan, maka Dia akan paksakan kita untuk berbuah. Karena kalau kita nggak berbuah, kita akan dibuang ke dalam perapian yang menyala-nyala, ya kan? Siapa yang mau dibuang? Ada yang mau dibuang? Nggak ada? Yang mau bertahan? Amin ya. Oke. Nah, buah itulah yang harus ada pada kita. Karena pencobaan itu akan selalu tentang buah-buah itu. Tidak akan lari dari situ. Lihat kalau kita khotbah di atas bukit, berbagai orang yang miskin di depan Allah, ya kan? Dicobai Tuhan lah, dicobai iblis lah, dicobai diri sendiri, cari duit supaya jangan miskin, gitu. Berbagai orang lemah lembut, ya kan? Tuhan kasih izin cobain, ditemukan orang-orang yang beremosi, ya kan? Betul lah. Berbagai orang yang haus akan kebenaran, dibawa Tuhan ke lingkungan yang ya kayak gitulah, yang nggak mau tahu kebenaran, gitu. Akan selalu seperti itu, ya. Buah roh itu akan selalu ditantang oleh pencobaan, tapi pencobaan adalah batu loncatan. Itu kesempatan kita untuk berbuat baik, berbuat benar, ya, simple ya. Oke, di doa puasa ini, ya, karena kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, ya, kita akan minta pada Tuhan kekuatan supaya kita bisa melalui pencobaan, ya, amin. Nah, setelah buah itu ada, nggak langsung matang, gitu. Buah itu nggak langsung matang, ya, dia akan menunggu prosesnya supaya matang, ya, supaya jangan dicuri, dimakan hewan, gitu. Supaya dimakan yang punya. Siapa yang punya? Tuhan Yesus, ya. Kita harus berbuah supaya Tuhan bisa menikmati kita. Jadi jangan hadirat Tuhan saja yang kita nikmati, Tuhan juga harus menikmati kita, ya. Jangan sampai Tuhan bilang nggak enak ini, mentah ida, masa ida, gitu. Som-som kuku kan, dimuntahkan, ya kan. Tapi kalau kita mau matang, maka Tuhan akan menikmati kita. Amin, amin ya. Nah, selanjutnya yang namanya pencobaan tadi, ya, pencobaan tadi akan ada suatu cara, pasti ada cara untuk mengalahkan pencobaan. Mau tahu? Mau tahu enggak? Enggak mau ya? Hah? Mau? Kok enggak mau? Balik aku. Ya? Mau ya? Nah, mau. Nah, sebelum kita mengalahkan pencobaan, yang namanya kalau kita prajurit, ya, prajurit itu kalau mau perang, dia harus tahu musuhnya siapa, ya kan? Cara kerjanya gimana, gitu, betul? Ya, mengalahkan Thailand dengan mengalahkan Amerika beda caranya, ya kan? Mengalahkan Cina lain lagi caranya, tidak sama, gitu. Nah, kita harus tahu, ya. Nah, ada 4 hal ini, 4 hal yang biasanya dipakai iblis langkahnya, ya. Nah, sebelumnya kita buka dulu 2 Korintus 2 ayat 11. Silakan deh, 2 Korintus 2 ayat 11. Apa itu? Oke, kita baca. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya iblis itu gampang diprediksi. Ya, gampang diprediksi. Kalau kalian nggak tahu caranya iblis kerja, kasihanlah kalian. Ya, habislah kalian. Iya, habis. Ya. Padahal iblis itu caranya yaitu itu aja sebenarnya. Itu aja dari zaman penciptaan sampai sekarang itu aja caranya. Cuman dasar manusia ini yang bebal. Ya, bebal. Emang bebal emang. Ya, Tuhan sendiri ngomong kok jangan bebal. Kenapa dibilang jangan bebal? Karena bebal, gitu. Jangan bebal ya. Oke, bilang kiri kanannya jangan bebal. Jangan bebal ya. Oke ya. Jadi gini. Nah, iblis saya bilang tadi caranya selalu
sama, ya. Jadi langkah pertama biasanya iblis itu selalu tahu keinginan hati masing-masing kita. Ya, jangan bilang nggak tahu, dia tahu. Itu kayak sinyal, gitu. Dapat sinyal muncul, dapat tangkapnya, ya kan? Jadi Bluetooth, ya kan? Tersambung, koneksi, terhubung. Ya, cuma terhubungnya salah sama iblis. Ya, nah, sudah tahu iblis itu sudah tahu keinginan kita, makanya hati-hati dengan keinginan, ya. Lebih baik cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, ya toh. Cukupkan dirimu supaya jangan banyak keinginan. Ya, keinginan wajar, biasa itu, ya. Seperti saya tadi kan, saya memindahkan istri, kurang uang, kurang dana. Ya ada godaan, ya toh. Tapi ternyata cara Tuhan yang hebat, ya. Nah, setelah kita punya keinginan, nah keinginan apa itu? Enggak harus keinginan dosa loh. Bisa juga keinginan yang logis, yang masuk akal, yang rohani pun Tuhan dicobai iblis. Ya, contohnya peran, ingin menjadi WL misalnya kan, misalnya ya kan, misalnya kan, itu rohani kan. Nah, keinginan, datang si iblis ini, anak kau belum kerjakan PR, suami kau belum makan, nah, ya kan? Caranya iblis itu bagus juga kan? Lalu mundurlah dia dulu, tidak ikut ujian WL. Nah, tidak lulus WL ya kan? Padahal bisa dia akalin, bisa kan? Betul? Justru saya bilang juga sama teman-teman di ibadah raya 1. Jangan terkendala dengan keadaan, gitu. Contohnya waktu kita masih SD lah. Besok hari Senin, mau pacara, apa yang disiapkan dulu malamnya? Bajunya, topinya, ya kan? Supaya besok jangan terlambat pacara. Sama kayak kita juga. Maaf ya. Ya salah. Ya, sama seperti pelayanan juga ya. Siapkan waktumu. Oke? Jangan gagal pelayanan suami nggak diurus. Istri nggak dilayani, bahaya. Ya, anak nggak diurus lagi. Jangan seperti itu. Layani Tuhan, layani keluargamu, ya. Jadi jangan bilang kurangilah pelayanan itu. Keluarga terlantar. Ya sebenarnya salah sendiri, ya. Sudah tahu masuk dalam pelayanan itu. Ya siaplah. Ya, siap. Atur waktumu, gitu. Diatur. Ya, diatur. Oke. Nah, setelah itu, setelah kita punya keinginan, gitu. Setelah kita punya keinginan, nah, baru kita muncul pikiran, ya, pikiran untuk memenuhi keinginan. Nah, masuklah langkah kedua tadi, si iblis tadi, dia mulai menyusupkan kita dengan suatu keraguan, ya, dia akan masukkan keraguan. Kadang-kadang dia akan bilang, ini kan tidak apa-apa, dikit-dikit melenceng lah, tak tahu orang. Ya kan? Kadang kita juga ragu, ini sesuai firman Tuhan enggak? Wah ini enggak sesuai ini untuk ini untuk itu. Betul? Ya kan? Nah dalam proses pencobaan, dulu saya juga pernah jatuh. Ya namanya main judi. Main judi. Saya kira main judi bisa menambahkan pundi-pundi uang. Ya kan? Ya, pikiran saya kan? Dulu. Awalnya menang. Awalnya menang, iya menang. Tapi tahu saya salah, tapi ada bisikan, uangnya bisa dipakai, gitu, bisa tujuan yang baik, ya kan? Uangnya bisa dipakai untuk ini, bantu kawan, bantu keluarga, gitu. Dan memang kayaknya dijawab, sepertinya dijawab, kasih menang pula kan? Wah pas ini, pas ini, Tuhan kasih ini kata gitu kan? Tuhan kasih ini, pas ini jawaban Tuhan ini. Dari judi tadi, gitu. Tapi namanya Tuhan, ketetapan Tuhan adalah ketetapan Tuhan. Tuhan hajarlah aku. Tuhan hajar, ya kan? Tuhan hajar, enggak main-main. Jangan kalian kira saya enggak dihajar Tuhan. Habis saya dihajar Tuhan. Tanya istri saya itu. Habis, selesai, ya kan?
Saya pikir uang itu bisa saya pakai, kasih persembahan. Jangan salah, persembahannya belum tentu dari kerja, iya kan? Bisa jadi dari yang tidak ini. Jangan salah. Siapa yang tahu, ya kan? Siapa yang tahu? Namanya orang nyari duit kan? Ya. Tapi ya Bapak Ibu, yang sudah saya alami, Tuhan hajar. Ya. Tuhan nggak main-main dengan uang. Ya Tuhan jijik dengan uang yang dari kepastikan. Tuhan jijik. Ya, jangan main-main. Bagi bagus kalian kasih uang 5.000, tapi dari hasil kerjamu yang benar. Tapi jangan 5.000 lah, nggak sesuai lagi, woi. Ya, masa 5.000 udah kerja. Beda. Kalau anak muda, yo 5.000 ya. Nah, keraguan tadi nih yang biasa dikasih iblis. Nah, ini loh. Ini nggak apa-apa lah ini. Ya, nggak apa-apa. Dikit aja. Yang namanya dikit lama-lama jadi bukti, kayak orang hamil kan. Kecil, besar, besar. Ya kan? Nampak jadinya, ketahuan. Akhirnya melahirkan dosa, maut gitu. Ya. Nah, langkah ketiga. Ya, setelah 1, 2 dikerjakan iblis, masuklah langkah ketiga. Nah, disitulah masuk tipu daya. Nah, sudah dianju-anju, sudah diiming-iming, masuklah tipu daya tadi. Itu cara si iblis ya. Di saat tipu daya tadi, nah itu saat kita mempertanyakan sesuatu, dia akan menawarkan yang lain, hikmat dunia, filsafat, seolah-olah itu benar, seolah-olah itu betul, tapi tidak sesuai dengan kebenaran, ya, tidak sesuai kebenaran, ya. Nah, setelah tipu daya tadi, mulai otak ini jalan, oh iya juga ya, iya juga, terdesak juga aku nih, udahlah. Paling di sini aku bertobat, ya kan? Gampang lah, Tuhan tuh baik kok. Nanti mengampuni saya. Udah, berbuatlah dia, dibuahkanlah dosa tadi. Gitu. Karena dia sering begitu, akhirnya hati nuraninya mati. Mati hati nuraninya, nggak mau lagi tegur Tuhan. Nggak mau lagi tegur Tuhan. Disitulah iblis sudah merasakan kemenangan. Mampus kau. Gitu. Nah, 4 langkah tadi akan selalu diulang-ulang, sama semuanya. Mau Pak Jono, mau Ibu Betty, maupun Nida, langkahnya sama, ya, sama langkahnya, tak akan beda. Jadi pahami itu ya, supaya kalian tahu cara iblis, gitu. Kalau kalian nggak tahu ya kalian terlena, habislah kalian, ya. Nah, setelah tahu langkah itu, sudah tahu langkah-langkah iblis, masa kalian nggak tahu, nggak mau mengalahkannya, gitu? Mau kan? Mau lah ya, kalau nggak mau, ya itu tadi, hati nurani yang mati. Ya. Nah setelah kita tahu, maka kita jangan mau diintimidasi. Intimidasi itu ada 2. Ya. Ada intimidasi dari situasi yang berkembang. Gitu. Bukan dari diri sendiri, dari orang lain. Ya kan? Dari lingkungan, dari keadaan tadi. Tekanan itu bisa kuat loh. Ya, kuat sekali tekanan itu. Kalau Anda tidak kuat, makanya sering-seringlah masuk dalam hadirat Tuhan. Ya, hadirat-Mu memenuhiku, betul Bu? Ya kan? Bukan kaleng-kaleng itu. Ya, jadi saya alami juga. Itu saya pindah tuh karena doa loh. Doa. Dulu saya samping puasanya kurus. Langsing, saking puasa. Betul, kalau ke rumah Inang tuh udah tahu Inang tuh mau makan. Iya, tapi nggak ada makanan di rumah. Jadi puasa karena terpaksa. Saya harap kalian puasa jangan karena terpaksa, ya. Karena puasa penting. Ada waktunya kita harus merendahkan hati. Nggak harus disuruh puasa. Kalau kita disuruh puasa nih kan, puasa hari Sabtu dengan puasa untuk Natal, betul nggak? Nah di luar itu biasakanlah puasa, ya puasalah kalian, tidak perlu lagi suruh supaya ada percepatan, ya. Nah intimasi kedua itu dari diri sendiri, ini yang bahaya tadi, ya. Setelah kita kalah, masa pernah dicobain, kok aku nih sudah kayaknya kok gampang kali cobain, ya kan? Ya gampang kali dicobain, gampang pula jatuhnya. Kalau kamu jatuh,
diulangi lagi, habislah, ya kan? Itu terus kesalahannya, gitu. Tapi yang kita harus pahami adalah jangan sampai salah paham ya. Justru kita akan dewasa kalau kita dicobain, ya. Seperti saya bilang tadi, pencobaan adalah kesempatan untuk berbuat baik, berbuat benar, batu loncatan, ya. Pahami itu. Kalau enggak, ya kalian akan terlena dengan pencobaan, ya, pencobaan. Nah, setelah kalian memahami ini intimidasi, jadi jangan gampang diintimidasi, ya. Pencobaanmu itu pencobaan biasa, biasa aja itu, ya. Makanya biasakan kalian menang dalam pencobaan, ya. Jangan tengking pencobaan itu. Kalau kalian tengking berarti kalian membunuh diri sendiri, karena pencobaan itu lahir dari keinginan hati, ya. Kita ingin jadi pendeta, dicobain. Kita ingin jadi WL, dicobain. Itu hal-hal baik loh, apalagi hal-hal yang jahat, pasti selesai. Gitu. Saya dulu ingin jadi pendeta, dicobain sama mamaku, masuk polisi lah kau. Jadilah polisi. Ya, cobain juga itu, jadi polisi, susah. Apa susahnya? Banyak kali cobaannya. Cewek lah. Iya, itu yang terutama tuh. Masih muda dulu kan, belum kenal sama dia. Lalu apa lagi? Narkoba, duit, gampang, ya. Itu pencobaannya. Pikir-pikir lah, kalau tahu gitu nak pendeta be dulu kan, dikasih, ya kan? Dikasih kan? Dari sistem gereja, jangan pikir negatif, ya. Sistem gereja ngatur kan, betul? Nah, iya. Kalau di polisi cari dulu baru dapat, dulu, ya. Kalau sekarang susah, ya banyak propam di mana-mana. Ya. Nah, jangan anti dengan pencobaan ya. Tuhan Yesus saja dicobain, oke? Jangan anti. Kalau perlu minta-minta lagi Tuhan, Tuhan cobai aku. Loh iya ada lagunya kan? Ujilah. Minta kan? Minta terus. Lagi nyanyi Bu ya. Iya, harus minta. Cobalah. Nah kan coba. Ya, harus diminta. Nah, kemudian setelah kita jangan diintimidasi, kita minta tolong sama Tuhan. Ya, hanya Tuhan yang sanggup menolong. Ya, kekuatan kita hanya Tuhan. Amin. Ya kan? Coba buka Ibrani 4. Ibrani 4 ayat 15 sampai 16. Oke. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa, ya. Itu imam besar kita, ya. Bahasa sehari-harinya imam besar kita bukan kaleng-kaleng, ya, dahsyat dia tuh. Ya, dia sendiri yang minta. Jadi jangan bosan-bosan kalian datang sama Tuhan. Ya. Tak apa-apa, minta tolong sama Tuhan. Tuhan tolong. Besok lagi Tuhan tolong. Besok lagi Tuhan tolong. Besok lagi minta tolong Tuhan. Ya, tidak akan bosan Tuhan itu. Dan Tuhan akan tolong. Oke? Nah, setelah itu, setelah kita minta tolong, jadilah kita bergantung kepada Tuhan, ya. Bergantunglah kepada Tuhan, jangan kepada kekuatanmu sendiri. Saya melihat akhir-akhir ini ya, teman-teman kita sepelayanan, tak perlu disebutkan, tapi ada beberapa orang yang membanggakan kemampuannya. Membanggakan kemampuannya. Dia pikir dia sanggup menyelesaikan masalahnya. Gitu? Tapi benar nggak masalah sih kalau dia merasa sanggup. Cuma masalahnya setelah dia merasa sanggup, dia meninggalkan hari Sabat. Melupakan hari Sabat. Alasannya untuk bekerja tapi bukan jadwalnya. Ngerti, misalnya saya punya waktu dinas hari Minggu. Wajar toh saya bekerja toh. Tapi kalau saya bukan hari Minggu masih kerja juga, itu meninggalkan hari Sabat, ya kan?
Lalu apa yang terjadi? Apakah mereka berhasil? Tidak, amburadul. Amburadul. Semeruwet urusannya, makin rumit. Gitu. Tapi juga saya melihat mereka kembali ke Tuhan, kembali menyala lagi, dan Tuhan selesaikan satu persatu masalah mereka. Ya kan? Amin. Amin. Melanjut. Cukup. Saya mau cukup. Cukup toh? Ya. Ya, intinya adalah pencobaan itu akan membuat kalian semakin dewasa selama Anda bergantung kepada Tuhan. Amin. Ayo Ibu, naik. Kita mau selesai. Yang tadi ya, hadiratmu. Ya. Mari kita bangkit berdiri ya. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan. Membawa hati kami Bapa dan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Sebab pencobaan-pencobaan yang kami alami Tuhan, tanpa kekuatan-Mu, tanpa hadirat-Mu Bapa, kami bukan siapa-siapa Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, ya Rabbal Alamin. Urapi kami Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu. Hadirat-Mu Yes Tuhan. Terima kasih Bapa. hadirat kudus-Mu Kuduskanlah nama. penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Uralaya. Shatakaralaya. Uralaya nabalabala. Sakaralaya napashikiralaya. Uralaya nabalabala. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu. Hanyalah untuk-Mu segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan.
Berikan kami hikmat Tuhan daripada Engkau Bapa. Berikan kami akal budi untuk mengerti dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Supaya kami tidak lagi jatuh dalam pencobaan-pencobaan Bapa. Biarlah pun kami juga mengalami Tuhan, kami akan tampil sebagai pemenang Tuhan Yesus. Pencobaan ini Tuhan akan membawa kami lebih baik lagi Tuhan Yesus. Kami akan menjadikan pencobaan sebagai batu loncatan kami Tuhan. Untuk menjadi apa yang Kau mau Tuhan Yesus. Roh Kudus, Engkau mengerjakan segala sesuatu yang baik bagi kami. Kau memimpin kami Tuhan, memimpin hidup kami, memberkati tubuh jiwa roh kami Tuhan, supaya kami tetap setia melayani Engkau Bapa. Bahkan dalam setiap situasi Tuhan yang Kau izinkan terjadi Bapa, pencobaan yang Kau izinkan terjadi Tuhan, kami akan tampil sebagai pemenang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, di menara doa ini Tuhan, di ibadah puasa ini Bapa, kami berdoa Tuhan Yesus. Untuk setiap jemaat kami Tuhan yang ada di ceria ini Bapa, Engkau mengurapi mereka Tuhan Yesus. Engkau mengurapi setiap keluarga Bapa, setiap pribadi Kau urapi Tuhan Yesus. Kami rindu mereka bertumbuh Tuhan bersama-sama kami Bapa. Mereka bertumbuh oleh karena pimpinan Roh Kudus Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati Bapa, berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka Tuhan, berkati tubuh jiwa roh mereka Tuhan Yesus, berkati kesehatan mereka Tuhan, berkati Tuhan tangan mereka, boleh apapun yang dilakukan mereka Tuhan, mereka akan berhasil Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk mereka Tuhan Yesus, mereka yang belum keluarga diselamatkan Tuhan, mungkin ada suami yang belum diselamatkan, istri yang belum diselamatkan Tuhan, atau mungkin anak Tuhan, mereka boleh Kau pakai Tuhan Yesus untuk jadi keselamatan bagi keluarga mereka Tuhan. Sebab firman-Mu katakan, satu orang percaya sisi rumah akan diselamatkan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, di menara doa ini juga Bapa, di ibadah puasa ini Tuhan, kami panggil semua jiwa-jiwa Tuhan, jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau Tuhan Yesus. Kami panggil mereka Tuhan, supaya datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus, merasakan kasih setia-Mu Tuhan, untuk mendapatkan keselamatan daripada Engkau Tuhan Yesus. Kami panggil mereka Bapa, kami berkati kota kami Tuhan, kota Jambi ini Tuhan. Kami percaya Bapa, kota Jambi akan Kau pakai Tuhan Yesus. Kota Jambi akan menjadi buah kesayangan-Mu Tuhan Yesus. Kota Jambi akan menjadi terang Tuhan, menjadi api Pentakosta yang mengalir Tuhan ke seluruh Sumatera, Indonesia, bahkan seluruh dunia ini Tuhan. Kami percaya Bapa, Kau pakai semua gereja-gereja Tuhan Yesus, boleh satu hati Tuhan, satu sepakat Tuhan, di tubuh Kristus untuk menjangkau jiwa-jiwa Tuhan Yesus. Tuhan yang berkati semua para gembala Tuhan, mereka menjadi pemimpin yang baik bagi jemaatnya Tuhan Yesus. Terutama yang berdoa Tuhan untuk gembala kami Tuhan, Pak Rinaldo Tindaun Tuhan Yesus, beserta istrinya, keluarganya Tuhan. Engkau berkati keluarga ini Bapa, biarlah keluarga gembala ini Tuhan menjadi teladan bagi kami Tuhan Yesus. Kau berikan hikmat, Kau berikan Tuhan kemampuan memimpin kami Bapa. Berkati rumah tangga mereka Tuhan, berkati ekonomi mereka Tuhan, berkati Tuhan kesehatan mereka Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan mereka selalu melayani Engkau Tuhan, sampai pada waktu yang Kau memanggil mereka kembali, Engkau mendapati mereka setia Tuhan Yesus. Dan kami semua Tuhan Kau pakai di GBC Ceria Tuhan, setiap pelayan-pelayan Tuhan yang letih lesu dan berberat Tuhan Yesus, kami perkatakan Tuhan Yesus, Roh Kudus mengalir sukacita untuk mereka, Roh Kudus mengalir damai sejahtera bagi mereka Tuhan Yesus, Roh Kudus mengalir Tuhan, ada kesembuhan, pemulihan bagi mereka Bapa. Kami percaya Tuhan, kami percaya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk ibadah besok Tuhan, ibadah pagi, siang dan sore Tuhan, ibadah yang dilawat Tuhan Yesus, ibadah yang penuh dengan kuasa Roh Kudus, ibadah yang penuh dengan kepastian kokoh Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, oleh karena Engkau hadir Bapa, kami mengundang Engkau selalu hadir Tuhan di ibadah kami Bapa. Engkau pakai ibadah ini Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa Tuhan, untuk menguatkan semua jiwa yang letih lesu dan berat Tuhan Yesus. Setiap bulu yang terkulai tidak akan dipadamkan, setiap sumbu yang pudar Tuhan akan Kau buat menyala lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Doa kami semua Tuhan Yesus pada puasa ini Bapa. Kami mengangkat persembahan kami Tuhan Yesus. Kau mengangkat persembahan kami Tuhan, Kau berkati persembahan kami Tuhan Yesus. Biar semuanya Tuhan boleh Kau pakai Tuhan Yesus. Kami mengikhlaskan semua yang kami berikan Tuhan, sebab semua yang ada pada kami milik Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati persembahan kami Tuhan untuk menjadi memperluas kerajaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, doa kami semua. Sebentar kami akan pulang Bapa. Dan berkati kami semua Tuhan Yesus. Berkati kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus Tuhan, dengan kuasa daripada anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus Tuhan Yesus, dengan damai sejahtera yang luar biasa Tuhan, yang dari Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami Tuhan dalam perjalanan, berkati keluarga kami Tuhan, berkati Tuhan Yesus usaha kami, berkati pekerjaan kami, berkati semua yang kami lakukan hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.